teman-teman semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembuatan sistem informasi kasir berbasis CI4. Di video sebelumnya kita sudah membuat desain penjualan, dan untuk video sekarang kita akan melanjutkan ke pembuatan nomor faktur otomatis dan juga scan cek kode barang. Untuk pembuatan codingnya, kita langsung saja ke videonya yuk. Dahulu ke cmd, kemudian cd backslash, kemudian cd xmpp, htdocs, kemudian kasir. Nah, kemudian kita jalankan perintah code spasi titik untuk membuka kode enter kita. Kemudian kita jalanin dulu PHP Spark Script ini. Kemudian selanjutnya kita jalankan XMPP untuk menjalankan server database. Kita start semuanya. Kemudian masuk ke localhost 8080. Kita tunggu. Sekali loading kita close terlebih dahulu project-project kemarin. Seperti template ini kita close, kemudian ini close, and home close, kemudian jalan nanti dulu. Kemudian admin model kita lihat terlebih dahulu. Udah close, tinggal ada di kontrol penjualan, view penjualan, sama root. Kita masuk dulu ke kita sebagai kasir ya. Dari video ini kita akan bikin nomor faktur otomatis dan sama scan kode produk. Jadi kita jika kode produk dimasukin, kita akan masuk ini semua akan keisi. Nanti kita akan fokus ke quantity. Nah, pertama-tama kita buat terlebih dahulu nomor faktur otomatis. Kita masuk ke penjualan. Kita buat PHP baru yang di copy dari sini. Kita bikin mode penjualan. Kita ubah namanya menjadi penjualan model. Nah, kayak gini. Selanjutnya kita protectable ini kita hapus saja. Di sini kita public function kita ganti menjadi nomor faktur. Nah, buat kayak ini dulu. Selanjutnya kita ini bisa kita hapus terlebih dahulu. Kita hapus terus. Kita ini this db query. Nah, select max dari kanan, kemudian nomor faktur, selanjutnya S sebagai code, ganti aja kita nomor faktur dari from tabel jual. Nah, sebelumnya kita buat terlebih dahulu $tanggal sama dengan diisi dengan function date yang isinya tahun, bulan, hari.
Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi yang jual jadi WR, di mana tanggal jual sama dengan tanda kutip dolar tegel. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita masukin variable sini ke dollar query. Terus setelah ini kita bikin kondisi jika if query-nya sama dengan null, maka jika query-nya kosong bagian initnya, maka kita bikin terlebih dahulu variabel baru, kita temporary sama dengan yang isinya dollar query dan kurung nf ditambah 1. Terus kita hasilnya kodenya itu kodenya kita kasih sprintf yang isinya %04s. Nah, persen di sini sebagai variabelnya, kemudian jadi kita akan dibalikin ke tipe data string. Dan untuk 04 ini fungsinya untuk 4 sebagai agar nolnya itu ada 4 digit. Jadi 00-nya itu agar ada 00-nya itu kita harus tambah dulu 0 ini. Kalau ininya gak ada, maka akan jadi titik 1, bukan 0. Kemudian selanjutnya sprintf dari tempe. Nah, seperti itu. Jadi tempe ini bakal nampilin si kode ini bakal nampilin 4 digit dari hasil si tempe ini. Oke, terus kalau misalnya untuk else, ini harusnya lebih dari 0. Nah, kalau misalnya gak ada, di sini kan jadi 0 tambah 1. Nah, jika ini tidak ada, maka kita akan buat dollar kode sama dengan 0001. Nah, seperti ini. Terus setelah pengkondisian ini, kita kasih variabel namanya nomor faktur sama dengan yang isinya itu date dalam kurung, atau bisa ganti aja tanggal sama kode. Terus kita return dollar nomor faktur. Nah, begini untuk ini untuk pembuatan nomor faktur otomatisnya kayak begini. Setelah penjualan model, kita ke controller penjualan. Nah, kita lihat dulu di sini. Kan di sini ada masih use dikit ya, kita tambah. Tambahin model baru. Nah, di sini
ini kita ubah jadi penjualan model. Kita tambahin di sini penjualan. Di sini kita penjualan, dan di sini kita ubah jadi penjualan model. Penjualan model, kita lihat dulu di bagian model. Di sini ini kita ubah dulu ya, ganti jadi penjualan model. Nah, ini sudah bisa. Saat ini kita di bagian kontrol penjualan, kita kasih items to $list penjualan. Kita panggil fungsinya menjadi nomor faktur. Nah, kayak begini. Terus kita masuk ke view penjualan. Kita cari ke bawah. Nah, ini nomor faktur. Kita ganti menjadi PHP. Nah, $items. Udah seperti ini aja. Kita coba cek terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada error. Katanya di query-nya. Query select max this db query select max. Oh iya, di sini ada kurang argumennya. Kita lihat di sini, kita tambahin 4. Kita coba. Oh, masih. Oke. Kita tambahin get arrow. Oh, kita lagi get row array. Nah, kita coba. Nah, sekarang sudah bisa. Tahun 2023, bulannya 12, tanggalnya tanggal 22. Terus ada tambahan 4 digit di belakangnya 0001. Nah, gitu. Terus buat nama kasihnya kita rubah menjadi, kita masuk ke penjualan. Nama kasihnya kita rubah. Kita kasih jadi session get nama. Nah, kita coba lagi. Nah, sekarang kita berubah ya jadi kasir. Nah, faktur udah selesai. Selanjutnya kita ke cek kode barang. Scan ke cek produk. Oke, kita masuk ke bagian fee penjualan di bagian input grup ini. Yang ini ada di, atau kita rubah dulu ini aja sampai harga. Nah, kita semuanya kita masukin dulu, kita rubah menjadi yang ini ya, yang placeholder. Yang placeholder yang ke belakangnya kita kasih name sama dengan nama produk. Oke, selanjutnya kita rubah yang bawahnya kategori, kemudian selanjutnya satuan, kemudian selanjutnya harga.
selanjutnya sama quantity. Nah, gini ya. Selanjutnya kita scroll ke bawah dulu. Terus di bagian script ini kita dokumen tadi kita bikin name sama dengan kode bukan kode produksi, kita nama produk titik fokus. Nah, oke. Kita lihat terlebih dahulu apakah fokus tidak. Nah, dari spek kita lihat dulu errornya di mana. Console response bootstrapnya. Ini kalau misalnya produknya agak kepanggil, kita kasih ID aja di sini. ID nama bukan. Jadi kita di bagian ini di placeholder. Ini placeholdernya kita kasih ID di sini, kode produk. Ini ganti jadi hashtag code produk. Fokus. Nah, fokus ya. Bisa. Terus kita bikin lar code produk key down function nah ini function selanjutnya jika if key code-nya sama dengan 13, nah maka titik prevent default gini ya. Nah, kalau misalnya ada yang ngerti key code itu dari mana, kita coba cari di bawah aja di sini. Key test code. Sinyalnya. Jaringannya agak jelek. Tunggu dulu ya. Oke, di sini ada JavaScript, kita klik saja langsung. Terus di sini misalkan klik enter. Nah, ini keycode-nya muncul. Dan enternya kita tulis 13. Jadi ini itu jika misalnya yang 3 enter, maka prevent default akan jadi prevent default gitu. Terus kalau misalnya if, nah ini kan di dalam function, jadi kita harus buat terlebih dahulu code produk variable sama dengan dollar nilainya itu code produk. Nah, kayak begini. Terus if di sini kita isi jika oke sih, kita rubah di sini. Jika kode produk
sama dengan 0. Kalau misalnya gak ada apa, kita kasih alert. Nah, kita kasih gini dulu. Kemudian jika ada, kita kasih alert. Oke. Ini ya. Kita coba lebih dahulu sekarang. Kita close yang tadi. Kemudian kita satu. Nah, ini sudah masuk. Oke. Kita kalau misalnya kosong, masih oke. Harusnya kalau value-nya gak ada, yang muncul itu adalah kode produk harus diisi. Kode produk tidak boleh kosong. Kalau produk kosong. Oke, kita lihat dulu inspect. Kita inspect. Apakah ada yang salah di sini? Tapi gak ada. Kita juga yang salah. Nah, kalau if itu di sini harusnya ada 2 sebenarnya. Kita refresh, kemudian kita coba enter. Nah, kode produk tidak boleh kosong. Kalau misalnya ada, langsung oke. Nah, oke, selanjutnya di sini kita pakai swap file agar tampilan pop-up-nya biar agak kecil. Teks, kemudian data, input. Tidak boleh kosong. Nah, coba. Nah, kita muncul. Terus kalau misalnya ada, kita ubah lagi sini menjadi, kita bikin dulu function di sini. Kita function di sini, function check kode, check produk. Ini kita menampung di sini kita menampung type type titik 2 tipe post. Ini kayak tipe metodenya. Kemudian di sini URL nah ini harusnya bukan gini, kita hapus gini, terus base URL penjualan cek produk atau cek kode. Dan ini kita baca cek kode. Ini juga dirubah jadi ada aja. Ini kita berubah jadi cek kode. Terus ini aja. Kita datanya kita ngambil dari kode produk $, ambil dari inputan kode produk, file form dan kurung gini. Jadi nanti datanya ngambil dari atau dari kode produk ini, dari inputan ini. Kemudian
masuk ke data type nya, kita isi JSON. Nah, ini kenapa error? Karena ini kurang koma aja di sini. Nah, kurang koma. Nah, terus kita kasih success function response. Gitu ya. Nah, sementara ini gini dulu ya buat yang di view-nya, dan kini kita panggil si fungsinya check code. Nah, seperti ini kita panggil, kemudian masuk ke penjang di controller. Kita ke produk aja dulu. Kita ke produk, config, kemudian ke bagian model produk, produk model. Kemudian di sini public function check code, ID-nya kode produk. Kita bikin function kode produk. Dari kode produk ini kita tinggal join dulu sama ini, kita blok. Paste, udah di joinin yang final jadi first. Terus sebelum first ini kita ada where. Nah, dimana si kode produk itu sama dengan kode produk. Oke-nya bisa. Nah, ya. Terus kita ke controller penjualan lagi. Kita penjualan model, kita tambahin produk model. Terus tambah di sini produk. Terus di sini tambah lagi jadi produk. Terus di sini produk model. Nah, gitu ya. Terus di sini kita bikin function public function check kode. Kita bikin dulu kode sama dengan this request get var itu dari namanya kode produk. Nah, terus kita bikin lagi variabel produk yang isinya $this request this produk, panggil fungsinya yaitu cek kode. Parameternya jangan lupa yaitu kode. Nah, kayak gini ya. Terus kita if jika
kosong. Kita bikin variabel sini. Kita bikin variabel data yang menyimpan data array. Nah, gini. Si koma, jangan lupa. Kemudian nama produknya kosong, terus nama kategorinya juga kosong, terus nama satuan kosong, dan juga harga juga kosong. Nah, tapi kalau misalnya ada maka data sama dengan nah produknya ngambil dari variabel produk dari sini ya. Nama produknya itu, terus nama kategorinya, terus nama satuannya, terakhir nama harga jual. Tutup. Nah, begitu. Terus setelah pengkondisian ini selesai, kita echo JSON encode data. Nah, gini ya. Terus di rootnya kita tambahin get post buat akses terpisah ke kontrolnya. Cek penjualan, ini ganti ke cek kode. Kita lihat dulu ya di sini, cek kode ya. Udah ya. Terus di bagian fee penjualan, baik lagi kita masukin function jika if response nama produknya itu kosong, maka kalau misalnya kosong ini, maka kita tambahin lagi soal fire text, kita kasih alert data tidak terdaftar. Nah, data tidak terdaftar. Nah ini ya. Terus selanjutnya kita kasih else. Kalau misalnya ada, maka kita kasih sesuai namanya, kita cari sesuai namanya, name itu sama dengan kutip nama produk, file response titik nama produk. Begini ya. Ini kenapa error? Karena expected comment response if kita bikin ulang aja. Type success function respond
oh ini kurang ini. Nah, kayak gini harusnya. Jika respons nama produknya sama dengan 0, gini aja dah. Maka solver teks kita kasih alert tadi data tidak terdaftar. Nah, ini. Terus else. Oke, ini kurang satu. Nah, kalau misalnya ada, kita kasih kayak gini, berdasarkan nama, kita isi data sesuai nama, produk, file, kemudian respons, nama produk. Nah, oke. Kemudian koma, teks bawah kita copy semuanya. Nah, terus kita namanya kita rubah jadi kategori, ini rubah jadi nama kategori, kemudian ini rubah jadi satuan, dan ini jadi nama satuan, kemudian di sini harga, dan di sini ganti jadi harga jual. Nah, kalau misalnya yang bingung, nama ini ngambilnya dari dari nama sini gitu ya. Terus kalau misalnya respon pada produk ini ngambilnya dari controller, nah di sini gitu. Oke, terus udah begini kita kasih atas bawah, kemudian tandanya kita fokus. Nah, kayak gini kita coba lebih dahulu, misal 111 data tidak terdaftar, kita rubah jadi 111. Ada kalau misalnya ada, ini akan langsung masuk. Di sini ada berarti makanan bisnis harganya 6.000 dan kualitas. Nah, sekarang kita bebenah lagi di sedikit. Sini ada read only ya, karena kita gak akan masukin inputan, hanya akan otomatis langsung diisi. Kita rubah aja di sini ya, kita rubah menjadi, kita kasih read only. Nah, gitu ya. Jadi di sini kita gak bisa masukin inputan, karena inputannya langsung masuk dari sini. Kita 111 enter. Nah, di sini langsung fokus ke kuantitasnya langsung. Nah, begitu. Oke, sekarang bagian input group ini kita kasih form action, row, call. Ini udah sampai call. Di sini harusnya di sini form. Terus yang ke sini kita kasih type reset. Nah, ini kalau misalnya ini 111 di sini, nah ini kan ada clear, kita coba clear. Nah, ini akan langsung clear, hilang.
clear. Oke, ini udah bisa ya, aman, sudah jalan. Kode produk fokus udah. Selanjutnya, nah di bagian atas ini kita bakal hapus fitur-fiturnya yang kita tidak akan gunakan. Di sini ada drop down message. Nah, ini bisa kita hapus drop downnya, hapus. Kemudian terus drop down notification, hapus. Kemudian password, di sini kita hapus. Oke, di sini hapus. Salah. Jadi definisi sampai sini, sampai button. Nah, selanjutnya kita coba lihat lagi. Nah, kayak gini, kalau misalnya si kelas header ref ini dihilangkan, apa yang terjadi? Masih aman. Terus selanjutnya float right. Nah, kalau ada float right biasanya masih aman. Kalau misalnya kita hapus, kita coba lagi. Nah, ini jadi tengah. Jadi kita yaudah kasih aja div. Nah, kayak gini. Terus yang bagian bendanya, nah, yang language drop down bisa kita hapus. Nah, kita coba save dulu. Nah, hilang. Tinggal ini aja profile. Oke, jadi yang pertama ini image-nya kita ganti terlebih dahulu sama teks session get nama. Nah, jadi di sini akan muncul nama kasir, atau ganti aja jadi, kita rubah aja, tetap aja jadi kita tambah session get nama. Oh, jelek banget, kita ganti lagi, kita hapus saja, kita biarkan. Terus di bagian div ini drop menu kita kasih kondisi php jika session get level sama dengan 1. Terus di bagian sini, nah, else kita copy ke bawahin. Nah, kayak gini. Jadi kondisi ini tuh bakal dipakai dimana nanti kalau misalnya adminnya yang masuk, maka akan ada beberapa link lagi kayak setting. Nah, ini kita bisa hapus profile 1. Kemudian ini balik lagi ke dashboard. Nah, terus ininya kita user dashboard, ini kita rubah jadi file power off.
kemudian kita coba lagi lihat dulu ya hasilnya gimana. Nah, logout. Nah, jadi kalau misalnya kasir itu bisa langsung logout. Yang muncul ini hanya logout kalau jadi kasir. Nah, di sini ada fitur faktur, sini udah jalan semuanya, clear dan juga udah jalan. Nah, sekarang kita logout, kita coba tes yang admin. Kita coba tes yang admin, kita 1 2 3 sign in. Nah, kita lihat penjualan di sini. Tuh. Ini bukan notification tapi dashboard ya. Kita rubah. Nah, dashboard. Nah, oke, kita lihat dashboard, setting, logout. Nah, ini kita pakai tambahan spasi biar gak terlalu mepet-mepet. Nah, gini aja, kita refresh. Nah, kalau misalnya ini ke setting, nanti ke setting ke sini. Nah, ke setting, kemudian kalau dashboard, ya balik ke dashboard. Kemudian kalau misalnya mau logout, kita klik logout, kita logout gitu. Oke, buat fitur manufaktur otomatis sama cek kode barang, kode produk itu udah selesai, udah kita jalankan, udah bisa kita jalankan dengan baik dan benar. Jadi tutorial pada video fitur ini sudah selesai. Dan sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya.